Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Muhammad Iqbal, eh, sebagai dosen grafik dan visualisasi data. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah grafik dan visualisasi data. Oke, jadi pertama di sini karena saya NIM genap, di sini saya mendapat soal genap. Oke, jadi di sini diminta untuk membuat visualisasi dengan NXT Graph, yaitu di sini sebagai data scientist, model graph berarah, analisis komparatif rute, skenario 1 yaitu terpendek jarak, skenario 2 rute termurah, kemudian visualisasi komparatif. Nah, di sini diketahui data dummy-nya, lintasan, jarak, biaya, dan kapasitas kontainer atau gudang atau pelabuhan. Ini sudah diketahui semua, ini datanya. Dan langsung ke Python-nya. Oke, di sini analisis rute pengiriman kopi kayu mandiri, yaitu mengandalkan yaitu model jaringan jalan sebagai graf berarah berbobot menggunakan network X. Oke, di sini saya langsung ke Python Google Colab-nya. Oke, jadi di sini saya install dependensi network X dan juga matplotlib pyplot. Nah, oke, sebagai soal pertama yaitu model graf berarah. Nah, ini data lintasannya, kemudian data kapasitasnya sesuai dengan soal, kemudian buat graf berarahnya menggunakan NXT Graph. Nah, ini node, nah ini asal, edge dengan edge-nya, garis-garisnya. Nah, kemudian diketahui seperti ini, node lintasan, antar node-nya dengan lintasannya. Nah, kemudian soal kedua, karena ini menggunakan analisis, jadi kita analisis skenario 1, yaitu bobot jarak, kemudian skenario 2, bobot biaya. Nah, ini kita hitung menggunakan Dijkstra. Nah, skenario 1 dan skenario 2. Dan skenario 1 kita dapat hasil 30, yaitu rutenya P, W, X, Y, Z. Nah, nanti ada visualisasinya. P, X, Y, Z ini yang termurah karena biayanya hanya 1,1 juta. Baik, saya ganggu sebentar ya. Izin untuk absen ya. Nah, ini juga menghitung jarak dan biaya secara silang. Jadi ini di-combine. Jika skenario 1 itu jarak 30 kilo, biayanya 1,7. Skenario 2 jarak 32 kilo, biayanya 1,1. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. P, X, Y, Z. Oh, ini sama dengan yang atas. Nah, kemudian selanjutnya jawaban untuk nomor 3, visualisasi komparatif. Nah, ini di sini saya plotkan. Nah, kemudian terlihatlah seperti ini. Jadi ini untuk skenario pertama, P, W, X, Y, Z. Karena ini totalnya 30 kilo. Kemudian rute termurah berdasarkan biaya, yaitu P, X, Y, Z dengan total 1,1 juta. Nah, oleh karena itu diperoleh ini sama ya isi dari Word-nya. Dan Mas Muhammad Zulfahmi. Hadir, Pak. Oke, ada yang terlewat? Nah,
oleh karena itu dari hasil perhitungan skenario 1 itu rute terpendek adalah seperti ini, PW X Y Z dengan biaya 1,7 karena rute ini melewati lebih banyak titik, jadi menghasilkan biaya yang cukup lumayan, tapi jaraknya lebih pendek. Dan untuk rute skenario kedua itu rute termurah. Nah, jaraknya lebih jauh, sedikit lebih jauh, 2 kilo. Total biayanya 1,1 juta. Nah, kapan memilih skenario 1 itu ketika waktu pengiriman itu sangat penting karena selisih 2 kilo aja jika itu adalah mobil atau truk dalam kondisi secara real itu akan berdampak mungkin bisa 10 sampai 15 menit selisihnya, atau bahkan mungkin jika di kota yang cukup macet mungkin bisa sampai 30 menit. Nah, kemudian kapan memilih skenario kedua jika ingin meminimalkan biaya operasional. Jadi ini lebih murah, sekitar 600.000 hanya dengan menambah jarak 2 kilo. Nah, tapi balik lagi, jika perusahaan tersebut mementingkan ketepatan waktu ketimbang biaya, jadi skenario pertama lebih cocok. Nah, jadi ini ringkasan efisiensinya. Tambahan jarak 2 kilo itu sekitar 6,67%, penghematan biaya 600.000. Jadi jika mementingkan biaya itu prosentase penghematannya kisaran 36% jika dibulatkan. Nah, kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diminta untuk kopi. Koperasi Petani Kopi. Oke, untuk soal nomor 2. Jadi ini ada data Koperasi Petani Kopi, ada gudang utama 1 dan 8 kecamatan. Jadi ini datanya. Ini beserta jaraknya, serta permintaan dalam tonase. Nah, ini pertanyaan nomor 1, bangun distribusi menggunakan network X. Oke, jadi di sini untuk network X itu dari data jalannya kita siapkan dulu, itu ada 11, data kecamatannya 8. Nah, kemudian kita bangun graf menggunakan network X. Dan di sini kita ketahui node ada 9 dan edge ada 11. Dan daftar node itu ada gudang, kecamatan hingga kecamatan 8, daftar jalan beserta kilometernya, dan jika kita visualisasikan nanti akan terlihat. Nah, ini untuk penggambaran matplotlib-nya ya. Oke, nah dari sini terlihat bahwa di jaringan ini ada pusat distribusi dari petaninya, dan ini adalah node-node-nya. Ini terlihat ada kilometernya dan juga tonase, permintaan tonasenya. Nah, setelah itu kita hitung untuk degree centrality. Jadi apa itu namanya? Derajat ini node mana yang lebih tinggi, banyak terhubung dengan jaringannya. Oke, dari hasil perhitungan ini ada rumusnya. Jadi centrality degree itu V
itu akar dari derajat V dan not dikurangi 1 karena not ada gudang kan. Jadi dia harus dikurangi 1, dan diketahui bahwa K7, K4, K2 itu yang derajatnya memiliki derajatnya 3, atau dia istilahnya terkoneksi dengan 3 cabang, K3, K4 dengan K7, K7, K4, K2, karena ini dia mereka yang memiliki 3 cabang jaringan. Nah, jadi dari ketiga ini terlihat yang paling tinggi, degree centrality-nya 0,375 dengan gudang. Nah, tapi karena gudang itu yang pertama, jadi nanti bisa diambil hasil di sini. Nah, di sini soal nomor 4 adalah untuk hitung 3 kecamatan yang memiliki konektivitas yang tertinggi. Nah, jadi kita tahu tadi ada K3, K7, K4, dan K2 dengan degree 3, dan juga degree centrality-nya sama, 37,5%. Nah, tetapi kita urutkan permintaan tonasenya itu K7, K4, K2, karena K7 30 ton. Nah, kemudian soal selanjutnya rute tercepat dari gudang ke K8. Nah, di sini menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, hasil algoritma Dijkstra itu rute terpendek, yaitu gudang K3, K6, K8. Totalnya 26 kilo. Jadi dari gudang K3, K6, K8 itu yang paling cepat. Nah, untuk visualisasi rute terpendek itu kita bisa lihat ya, ini tadi gudang K3, K6, K8. Itu totalnya 26 kilo. Nah, degree centrality ini berfungsi untuk prioritas distribusi. Dapat digunakan untuk mengenali kecamatan yang berfungsi sebagai titik penghubung utama, dan kecamatan yang memiliki nilai centrality tinggi perlu diprioritaskan karena distribusi ke beberapa cabang yang lain itu memerlukan kecamatan tersebut gitu. Jadi lebih prioritas. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di sini ada jalur evakuasi tercepat, yaitu 1 posko utama dan 8 titik evakuasi. Diketahui seperti ini datanya. Itu ada posko, shelter, dan jarak. Oke, soal nomor 3, analisis jalur evakuasi tercepat, yaitu di sebuah wilayah yang rawan gempa. Nah, di sini kita siapkan dulu data jaringan jalannya. Di sini kita ketahui, ambil dari data di sini. Kemudian kita plotkan ke tabel ini posko. Nah, kemudian soal nomor 2, visualisasikan jaringan jalan menggunakan network X. Dan di sini kita visualisasikan jumlah node 9, jumlah edge 12. Dari posko ABCDE sampai shelter. Dengan jaraknya ya. Nah, kemudian visualisasi seluruh jaringan jalan. Ini kita visualisasikan. Nah, di sini terlihat posko dan shelter. Itu ada ABCDEFG. Nah, kemudian soal nomor 3, tentukan jalur tercepat dengan algoritma Dijkstra. Jadi di sini mencari rute dengan jumlah bobot paling kecil. Nah, bobot ini bisa dihitung dari kilometernya ya. Jadi kita hilangkan kilometernya. Nah, hasil dari perhitungan ini, hasil dari perhitungan Dijkstra itu kita ketahui posko
ke B, ke D, kemudian ke G, dan shelter dengan total jarak 13 km. Nah, nomor 4, rincian perhitungan total jarak itu kita hitung di sini. Dari posko tujuannya ke B itu 5 kilo, B ke D 2 kilo, D ke G 4 kilo, G ke shelter itu 2 kilo. Jadi ini total jaraknya 13 km. Nah, kemudian soal nomor 5. Ini kita visualisasikan jalur evakuasi terbaiknya. Itu, nah seperti ini terlihat posko B, D, G, dan shelter. Nah, ini jalur evakuasinya terlihat 13 kilo. Jadi 13 kilo terlihat. Nah, kemudian soal nomor 6, manfaat visualisasi graf untuk mitigasi bencana. Jadi visualisasi graf ini membantu pemerintah dan petugas BPBD itu untuk melihat hubungan antara posko, titik evakuasi, dan shelter secara lebih jelas, terlebih jika digabungkan dengan pemetaan. Nah, jadi petugas dapat langsung mengenali jalur utama, jalur percabangan jalan. Jadi untuk mungkin rencana jika jalur utama itu tertutup, itu kan ada jalur alternatifnya jika ada salah satu ruas itu mengalami kerusakan. Dan graf ini juga sebagai pengambilan keputusan yang lebih cepat, ya, karena informasi jaringan tidak hanya ditampilkan dalam bentuk tabel, tetapi langsung secara visual. Terlebih jika menggunakan map, ya, langsung menggunakan titik. Jadi kita bisa lihat secara langsung. Nah, jadi hal ini dapat berguna untuk proses mitigasi bencana ataupun evakuasi bencana. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.